Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama di ruang Zoom meeting ini dalam rangka pelaksanaan Pekan Ta'aruf di Sekolah Alam Petung Sewu. Dan kebetulan pada hari ini, hari ketiga, ini saya ke jadwal untuk memberikan motivasi, dan tadi sudah saya pilihkan motivasi yang mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini bisa bermanfaat. Entah itu nanti hanya sedikit dari manfaat di slide-slide yang akan saya share. Yang saya hormati Bapak Ibu pengampu, Bapak Ibu pengasuh, dan Bapak Ibu guru di Sekolah Alam Petung Sewu, dan yang saya takzimi, yang saya hormati juga para alim ulama di wilayah Petung Sewu, dan anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, peserta didik Sekolah Alam Petung Sewu yang sangat saya banggakan. Kebetulan tadi juga saya ketemu kepada salah satu siswi dan siswa yang datang ke SMK Widyagama Malang, yang selanjutnya juga kita lanjut ke Bank BTN untuk mengurus aplikasi tabungan Bank BTN. Yang di sana tadi saya juga ketemu salah satu siswi yang mendapat reward memenangkan perlombaan di sekolah tentang pembuatan video, ya, pembuatan video yang terbaik dengan hadiah emas antam langsung, gitu kan, dan sekaligus langsung masuk tabungan di Pegadaian. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya pilihkan sebuah gambar yang saya analogikan kita ini sebagai seorang atau seekor rusa, ya. Kenapa saya milih rusa, kenapa saya milih menjangan, dan kenapa saya milih kidang, ya, kidang kalau bahasa Jawanya. Seekor rusa ini harus bisa lari lebih cepat 1 detik, ya, setiap saat supaya selamat atau supaya tidak menjadi mangsa binatang buas pada padang gurun, sehingga berpacunya ini adalah lebih cepat 1 detik supaya tidak ketangkap, gitu ya, tidak ketangkap. Nah, dari situ kita tadi juga sudah buktikan bahwa Sekolah Alam Petung Sewu peserta didiknya sudah mampu bersaing dengan peserta didik yang formal, gitu ya. Jadi ini yang harus kita apresiasi, dan kedepannya mudah-mudahan dari peserta didik Sekolah Alam Petung Sewu ini mampu selangkah lebih maju, mampu juga selangkah lebih cepat dari seusianya atau di kelasnya, gitu ya. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan juga berbagi mengapa kita harus menuntut ilmu. Yang salah satunya adalah ini adalah perintah dan keutamaan bagi umat muslim, karena kita mayoritas atau peserta didik di sini adalah semua Islam. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena satu, tidak ada orang yang lahir procot dari seorang ibu itu sudah memiliki ilmu, ya. Ya paling nangis, ya, nangis, ya. Kalau lapar juga tidak bisa mencari sendiri, kalau mau minum juga tidak bisa mencari sendiri, tapi hanya nangis dan nangis. Makanya dari itu kita sudah dibekali akal, pikiran, ya, usia, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita harus belajar, selalu belajar. Yang kedua, keutamaannya lagi menuntut ilmu itu adalah barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bukan langsung masuk surga, tetapi memudahkan jalan menuju surga ini dengan menuntut
ilmu. Ya mungkin ilmu-ilmu kebaikan, ilmu beribadah, ilmu beramal dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ilmu bermanfaat hingga akhir hayat. Kenapa ilmu bermanfaat sampai akhir hayat? Karena jika seorang manusia itu telah meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh maupun solihah. Untuk itu kalian semua ini mudah-mudahan dengan sekolah Alam Petung Sewu ini menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga orang tua kita nanti kalau sudah dipundut, sudah meninggal dunia, kitalah nanti yang akan memberikan amalan-amalan, doa-doa yang pasti diterima oleh Allah untuk mengantarkan orang tua kita kepada surganya Allah. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena orang yang berilmu itu akan dikehendaki kebaikan-kebaikan oleh Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dimiliki di alam ini itu akan menghampiri orang-orang yang berilmu. Dan yang berikutnya saya sedikit akan share juga data pribadi saya, CV saya, pengalaman saya, paling tidak untuk gambaran ya. Kenapa ya? Apa ya yang harus kita lakukan nanti di kehidupan yang saat ini untuk kehidupan yang akan datang dan tidak dihantui oleh rasa kekhawatiran. Yang pertama, data diri saya. Ini saya dilahirkan di pesisir di Malang Selatan tahun 73 ya, tepatnya 19 Juni 73. Dan latar belakang pendidikan saya ini mulai dari tahun 1980 itu sudah masuk SD, tidak ada TK dan belum wajib TK, memang tidak ada ya, TK-nya di rumah ya. Dan sampai 2013 itu semua juga tidak ada istilahnya saya ini menjalani pendidikan yang linear ya. Dan itu yang mengantarkan saya di pengalaman kerja saya lebih dari 20 kali, kalau saya hitung bisa sampai 32 kali saya gonta-ganti pekerjaan, mulai dari yang pertama ini sampai mulai tahun 93 sampai tahun 2021 ini. Tapi ada sesuatu pekerjaan yang mulai saya, karena didikannya itu semea di manajemen pemasaran, maka lebih banyak saya juga ke marketing atau sales. Tetapi dalam berjalannya waktu saya juga tetap menggeluti sales, marketing, tetapi sampai hari ini saya juga jadi pengajar, mentor dan lain sebagainya. Dan yang pekerjaan yang paling saya suka ini adalah di bagian bawah, karena pekerjaan ini tanpa kelembagaan dan tidak semua orang memiliki pekerjaan ini. Yang pertama, buruh tani, ya, kuli batu, tukang ojek, ya, dan penjual sayur keliling, penjual bakso keliling, penjual tanah kapling, penjual rumah, ya, penjual ikan keliling, ya. Ini semua ini saya jalani dengan senang, ya. Saya jalani dengan senang. Dan kalau misalkan adik-adik atau anak-anak bisa menggali informasi yang lebih jauh, itu bisa bergabung di Facebook saya, IG saya, maupun di channel YouTube saya, ya. Terus yang berikutnya, adik-adik bisa dipahami juga bahwa di dalam proses pembelajaran atau kita proses belajar ini di Sekolah Alam Petung Sewu ini, belajar memang ini wajib, tapi tidak lantas membuat kita ini langsung sukses, apalagi langsung kaya raya, ini enggak. Namun kebanyakan orang sukses itu adalah belajar atau pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat, baik di sekolah formal, non formal, di masyarakat atau di keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang sukses. Ini bukan tidak pernah belajar, tetapi adalah memang orang-orang yang pembelajar sejati dan pembelajar sepanjang hayat, ya. Dan pada pertemuan hari ini saya ingin membuat suatu materi ini
kita ada 3 fase atau 3 bagian gitu ya, 3 bagian. Maka fokusnya adalah hiduplah pada saat ini, hiduplah di era revolusi industri ini, di era 4.0 ini. Jadi ya, jangan berpikir kepada masa lalu atau jangan menyesali ke masa lalu, dan juga jangan cemas atau khawatir di masa depan, karena semua itu tidak bisa kita atur, semua tidak bisa kita setir, semua kita tidak bisa kendalikan. Jadi biarlah masa lalu sudah berlalu, tidak usah disesali, dan mari di masa depan juga kita tidak perlu cemas atau tidak perlu khawatir, gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah apa yang harus kita lakukan pada masa ini, pada saat ini, gitu ya. Jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Sebetulnya ada 3 yang harus kita lakukan pada saat ini, yang menurut pengetahuan saya atau yang sedang saya akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah mari kita fokus mengerjakan perihal sebaik mungkin yang bisa dilakukan di masa sekarang, tanpa terlalu banyak mengkhawatirkan kemungkinan terburuk di masa depan. Jadi kita yang bisa kita lakukan hari ini, mari kita lakukan sebaik mungkin, ya. Terus yang kedua, kita gunakan kesadaran, tidak akan pernah merasa takut akan penilaian buruk, penilaian baik, benar, salah dari orang lain. Contohnya begini, Anda masuk sekolah alam Petung Sewu, berangkat sore sampai malam, kan? Apa baiknya, apa buruknya? Ini orang-orang abaikan saja. Bahkan saya bisa menyimpulkan keuntungan adik-adik atau anak-anakku, Anda masuk di Petung Sewu ini luar biasa. Sholat berjamaah, 3 sholat ini Anda lalui. Sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Insya Allah dari situ maka keberkahan-keberkahan usia kita ini akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, menerima apa yang ada saat ini dengan tulus dan ikhlas sepenuhnya. Ya, saya ulangi lagi, menerima apa yang ada saat ini dengan tulus dan ikhlas sepenuhnya. Artinya apa? Dengan kondisi pandemi ini kita harus syukur, meningkatkan rasa syukur dan ikhlas menjalani. Corona ini sudah tepat munculnya, ya. Salah satunya tepat munculnya dengan adanya corona, kita bisa belajar Zoom, ya, belajar daring, ya. Terus kita juga selalu belajar untuk memperbaiki teknologi-teknologi kita. Namun memang juga kita diuji kesabarannya. Nah, proses pendidikan ini adalah kesabaran. Ya memang ada kelemahannya, ya, mungkin etika, attitude yang tidak ada. Kadang kita di dalam pembelajaran daring celonongan detok, yang penting di atas juga pakai baju, gitu kan. Terus kita nggak pakai alas kaki dan lain sebagainya, duduknya jigang di kasur dan lain sebagainya. Tapi itu lama-lama nanti juga akan kita perbaiki, ya. Dan insya Allah akan menemukan kekuatan dan kedamaian hati untuk bertindak sesuai dengan keadaan yang ada. Dari rasa syukur, meningkatkan rasa syukur, gitu ya, menerima apa adanya. Insya Allah kita juga tidak akan menyesali kondisi saat ini. Bahkan di luar sana banyak orang nyinyir, biarkan, ya, biarkan, anggap saja angin lalu. Dan saya sering menyampaikan juga bahwa dengan kondisi apapun, mari kita selalu berbuat baik. Karena kalau kita selalu berbuat baik, maka pusat energi akan mengumpul di kita. Pusat energi kehidupan akan kumpul di kita, dan insya Allah kalau kita sudah memiliki pusat energi itu, rezeki keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa ini akan selalu menghampiri kita, selalu mengejar-ngejar kita, dan kita tidak perlu ambil pusing harus banting tulang, harus pagi sampai malam.
untuk mengejar kehidupan, enggak. Kehidupan akan tertata dengan baik jika kita selalu berbuat baik. Mungkin itu dari saya, dan mudah-mudahan sedikit dari penyampaian saya ini bisa bermanfaat dan ada hikmahnya. Dan saya juga terima kasih banyak kepada para pengampu, para pendidik, dan juga para sesepuh, para ulama di wilayah Petung Sewu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini nanti bisa lanjut, karena saya juga sudah tidak sabar sebetulnya pengen silaturahmi ke Petung Sewu, tapi apa daya, karena ada PPKM yang level 4 ini, kita harus selalu menjaga diri dan harus mensyukuri, mengikuti peraturan. Kita juga tidak boleh menolak, tidak boleh melanggar, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini cukup membuat kita melepas rindu, melepas kangen, dan bisa berbagi. Dan mudah-mudahan kita selalu juga berdoa semoga panjenengan semua, anak-anak semua beserta keluarga Petung Sewu selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.